jangan di chat tapi di rename di namanya. Jadi pada saat di foto ntar kan kelihatan namanya, kelihatan. Oke, teman-teman yang sudah hadir kita mulai dulu yuk. Kita sambil menunggu teman-teman yang sudah bergabung, saya ngajak teman-teman main game dulu nih, biar happy dulu. Karena dalam belajar yang bahagia itu akan banyak masuk. Nah, yuk, nih silahkan, yuk main gamenya dulu. Sorry, kok mau main gamenya yang itu, sorry. Oke, ya silakan masuk main game dulu. Ini saya akan share screen-nya. Kita main game. Yang ada aja saat ini ada 34, yuk kita main game aja. Saya ingin tahu pemahaman teman-teman tentang keamanan siber. Ya, teman-teman. Ya, ini dia. Yuk, silahkan saya tunggu teman-teman di ruang game. Kok nggak ada suaranya? Saya lagi mencari, kenapa tidak ada suaranya? Baru 2, Ibu Evriani dan Rustam Ari. Ayo, teman-teman yang lain main game yuk. Tuh di chat tuh, tinggal diklik atau enggak ini, join my quiz, kodenya 729834. Tuh baru 3, mana suaranya? Copy link. Iya. Yuk, saya tunggu teman-teman. Yuk main game dulu. Ada berapa orang? Oke, saya ngelihat dulu ada 35 orang, masih 12. Saya tunggu sampai 20 kita mulai. Ya, 20 langsung mulai, teman-teman. Kita pokoknya malam ini kita harus fun. 15. Ayo, saya tunggu 20 orang. 35. Oke, ini udah lebih dari setengah sih. Ayo, 20. Ayo, siapa lagi yang belum? Saya tunggu. Kalau enggak, ya udah. Saya akan mulai ya. Mulai, kasihan yang sudah masuk pertama. Ya, 17 orang. Kita start. Yes. Salah, belum apa-apa udah salah, Mas.
ponselnya. Kalau tidak paham ya udah saya eliminir ya. Jawab yang ada di dalam ponsel, ntar akan keluar pertanyaan dan jawaban di situ langsung dijawab di ponselnya, bukan di Zoom-nya ya. Surya Hidayat peringkat pertama dengan poin 6.630. Baiklah, iya Heli peringkat pertama 220. Gangguan di layar Anda. Lihat dulu ada iklan, banyak iklan katanya. Jadi harus di-X dulu. Pojok kanan. Wah, Yan Adi Wibowo peringkat pertama menggeser Heli. Luar biasa, 8 benar semua, 9 benar semua. Yan Adi Wibowo. Saya sudah end, yes. Ya, salah satu Yan Adi Wibowo. Sri Muninggar menaiki lagi. Sri Muninggar ada lagi. Wah, Sri Muninggar ada 2. Wah, pantesan Sri Muninggar bergeser Sri Muninggar. Wah, Sri Muninggar menggeser Sri Muninggar sendiri. Yes, Yan Adi Wibowo peringkat pertama. 31 dan dari 22 menjadi 8 lagi. Sri Muninggar naik di posisi kedua, menggeser Sri Muninggar di posisi 9. Baru datang Mbak Septi, kemana aja? Ada hacker ya? Enggak, bukan hacker, itu Kak. Ada yang bilang itu iklan. Mbak Septi, maaf saya anulir karena baru muncul. Ya, kalau gitu ntar nggak nongol-nongol ini namanya. Yang masuk saya anulir semua ya. Ya udah, jangan ada yang masuk lagi. Karena biar mulai, kalau nggak mulai ntar isinya main game dulu. Oke, dari 31 saya tunggu Ivan Christian. Ya, Ivan Christian adalah juga. Ivan Christian ngisi 2 kali. Ivan Christian pertama posisi 21, sekarang Ivan Christian yang ini posisi ketiga. Akurasi jadi karena udah ada yang double, akurasinya meningkat.
ada hair ya, ada remedial. Oke. Ya banyak yang remedial nih. Wah, Heli ada 2. Yana di Wibowo yang pertama di mana Yana di Wibowo? Yana di Wibowo yang pertama di posisi mana? Oh ya, posisi Wibowo pertama posisi 18. Percobaan kedua posisi pertama. Oke, saya end ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Ya pertanyaannya kurang lebih begitu. Ya ini setelah mencoba Yana di Wibowo setelah mencoba percobaan kedua, Sri Muninggrat juga percobaan kedua, dan Ivan Christian juga percobaan kedua. Ya kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang 3 pertama itu, nah si Heli ini yang pertama ini. Ini bagus, terakhir doang ini salah, adalah ada jika Anda seorang pengguna Windows, apa perangkat lunak yang akan Anda gunakan untuk mengenkripsi data? Jawabannya bukan Microsoft Edge. Dan ini Heli yang kedua. Oh Heli. Ya, Heli. Oh sorry. Mana tadi? Heli. Ya Heli. Ini Heli kedua di posisi Heli ada 2. Pada 2 semua pada remedial semua nih. Mengapa risiko siber meningkat selama itu? Pemahaman keamanan siber terbatas? Tidak. Oke, kita mulai materinya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita mulai materinya. Saya stop share dulu. Oke, saya stop share dan saya akan share materinya. Mana materi saya? Oh ini, di sini. Coba mati. Tunggu bentar ya. Gimana teman-teman, ternyata ya keamanan siber itu sebenarnya penting, tapi masih orang tidak sadar akan hal itu. Sekarang saya tanya satu hal yang simpel aja. Di sini, silakan teman-teman jawab di WhatsApp ya. Di sini siapa pengguna Facebook dari tahun 2008? Ayo, silahkan dijawab. Yakin dari 2008? Yakin 2008? Tanggal bulan apa, tahun berapa? Maaf kurang fokus, lagi ada tamu. Wah sayang sekali. Tamunya ikutan belajar aja. Tamunya ikutan belajar yuk. Mumpung bebarengan ini. Oke. Yes, saya sudah muncul tampilannya. Belum. Jika, oh ya udah ya. Tampilan udah muncul ya? November 2008. Wah, sedap. Saya bulan Mei 2008. Nah, dari tahun 2008 itu September 2008. Mantap. Dari tahun 2008 itu apakah Anda masih memilikinya sampai sekarang? Masih aktif memilikinya Facebooknya? Saya alhamdulillah dari tahun Mei 2008 sampai sekarang alhamdulillah Facebook saya belum pernah dihack. Terus juga Instagram, saya Instagram tahun 2010 belum pernah dihack. YouTube saya 2010 belum pernah dihack. Ya alhamdulillah semua itu pada saat itu saya nggak berpikiran tentang keamanan siber ya. Saya hanya berpikiran kepada bagaimana saya mengamankan aset digital saya. Udah lama banget lupa. Ya, kadang-kadang boleh itu diinget-inget, bukan apa-apa, cuman kita berpikir cara pemikiran kita kenapa kita pada saat ini, jika pasti teman-teman banyak terjadi di teman-teman ada di Facebooknya, teman-teman Facebooknya. By the way ini udah kelihatan ya layarnya untuk slide-nya ya. Banyak pasti ada aja yang WhatsApp-nya kehack lah dan WhatsApp-nya kehack, terus habis itu Instagram-nya ataupun Facebook-nya itu kadang-kadang bikin buat saya sedih juga gitu. Ternyata nggak banyak juga yang kena hack juga gitu. Oke.
Perkenalkan, nama saya Krisma Wibowo. Kalau teman-teman sepanjang, silakan pendeknya silakan ke browser tulis s.id garis miring Krisma CHRISMA. Saya adalah seorang digital strategis. Saya co-founder sebuah aplikasi Bangun Dikdaya. Saya sedang membangun peta untuk menemukan UMKM terdekat Anda. Nah, jadi yang penting adalah Anda menemukan UMKM terdekat Anda sehingga kita bisa membantu UMKM sekitar kita. Saya juga fasilitator Google Gapura Digital dari tahun 2017. Saya fasilitator Gojek Wirausaha juga. Saya fasilitator 1000 startup digital Menkominfo juga. Saya juga kemarin didaulat juga sebagai fasilitator edukasi Kemenperin juga. Alhamdulillah. Jadi ya intinya kalau teman-teman, oh ini orang banyak banget agendanya. Sebenarnya cuma satu agendanya, saya adalah membantu UMKM, membantu transformasi UMKM. Untuk informasi teman-teman, saya adalah saya berbeda dengan Pak Aziz ataupun dengan Pak Rinaldi. Beliau-beliau itu udah pengalaman lebih dari 25 tahun. Saya baru pengalaman 20 tahun. Mungkin saya paling imut. Saya 20 tahun di dunia konstruksi. Nah, saya 20 tahun di dunia konstruksi. Ya, saya seorang teknik sipil. Tapi passion saya di dunia digital. Saya mengenal udah 10 tahun lebih mengenal dunia digital. Pertama kali saya belajar tentang digital adalah saya belajar itu langsung dijorokin ya. Langsung saya adalah menghandle websitenya Angelina Sondah. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu mungkin mengenal Angelina Sondah. Ya, baru pengalaman 20 tahun baru. Ya, karena pengalaman bagi saya tuh setiap hari adalah pengalaman yang baru. Bertemu dengan teman-teman, bapak-bapak ini juga pengalaman saya juga, karena saya akan menerima pertanyaan yang baru-baru juga. Nah, saya jadi di dunia konstruksi udah 20 tahun. Di dunia digital, pengalaman pertama saya sebagai webmasternya Angelina Sondah. Habis itu saya juga Dewi Lestari. Terus tahun 2005 Angie ngumpulin saya lagi juga, ketemu sama saya lagi juga. Kenapa 2005 adalah pada saat dia menjadi DPR MPR. Nah, semenjak itu saya melihat bahwa wow, ada dunia baru selain dunia konstruksi yang saya tahu. Saya membangun dunia konstruksi. Saya kalau di Jakarta, saya ada bangunan-bangunan Senayan Residen, Desindes Hotel, terus hotel apa yang dekat Bundaran HI itu, jadi lupa. Pullman Hotel, terus habis itu Shangri-La. Terakhir saya sebagai karyawan adalah di Hotel Shangri-La Jakarta. Terus saat ini saya masih aktif di dunia konstruksi, tapi saya lebih profesional dan saya menghandle beberapa proyek di luar negeri, di India, di Australia, lebih banyak di Australia daripada di India. Di India satu, terus habis itu gara-gara ada pandemi, mereka nggak ada kabarnya. Terus habis itu ya sekarang di Australia. Dengan adanya pandemi saya beruntung beralhamdulillah jadi mereka menerima project manager yang offsite, ya, jadi remote site. Itu yang saya selalu dambakan dari dulu. Kenapa? Karena saya selalu suka mengutilisasi diri saya, yaitu saya biasa menghandle project sampai minimal 12 gitu. Jadi kalau cuma satu proyek bagi saya itu masih banyak waktu yang terbuang. Ya, alhasil saya belajar banyak hal. Saya dulu waktu tahun 2000-an saya belajar beberapa bahasa. Habis itu diajarin sama teman, ditantang sama teman, Chris nih belajar digital marketing. Ya udah, saya belajar bikin web, bikin web udah bisa, habis itu digital marketing, saya belajar digital marketing, saya bikin konten kreator. Nah, kayak di sini ada konten kreator. Saya juga mantan penyiar radio ARH Jakarta. Saya juga mantan daber SCTV. Ya, jadi kalau teman-teman melihat mic saya agak gede karena memang saya sengaja, saya juga punya podcast namanya Podcast BOM, Belajar Online Marketing. Ya, itulah sekilas dari saya, panjang. Volume suara boleh dinaikin. Oke, siap. Saya naikkan Paul semua. Sudah Paul semua ini. Semoga suaranya mohon dinaikkan, naikin. Ya, siap. Oke, kalau saya suara kecil karena tadi saya malu-malu. Saya paling malu kalau ngomongin tentang diri saya. Oke, kalau ngomongin tentang isi, nah ini saya suka. Yaitu pastikan teman-teman yang hadir di sini adalah TOT sudah mengikuti terdaftar di platform Mikro Mentor ya. Teman-teman boleh melihat, boleh kenalan saya juga di Mikro Mentor, cari aja Krisma Wibowo, CHRISMA Wibowo, atau nggak di s.id garis miring Krisma tadi ada linknya ke Krisma Wibowo.
Peserta dapat mengajukan pertanyaan di akhir sesi, boleh. Tapi kalau mau nanya juga boleh, tapi saya saranin di akhir sesi biar barengan. Keren, sering VO, voice over, yes. Saya dulu waktu saya jadi dubber, saya selalu bercandanya voice over saya adalah jam 2 pagi, yaitu pas di mana TV lagi. Nah, itu VO-nya saya. Peserta diminta menyediakan tulis pulpen dan kertas. Oh ya, kalau mantul suaranya terima kasih Bu Indira. Istri saya juga ketipu. Awalnya pikir wah ini cowok ganteng ini. Wah. Kebetulan waktu saya jadi dubber saya diajarin untuk suara ganteng. Nah, suara-suara telenovela itu saya diajarin. Nah, sekarang saya jadi sudah bisa. Jadi kalau mau pakai suara ganteng bisa, seperti ini suara ganteng. Saya akan pakai suara ini terus-menerus selama 1,5 jam ke depan, tapi takutnya ntar malah teman-teman tidak fokus terhadap isi, tapi malah terfokus pada suara saya. Ya, oke, lanjut lagi suara asli saya. Oke, Rabu, sesi pertama dari keamanan cyber 1. Kenapa keamanan cyber ada sampai 3 ya teman-teman? Kenapa? Karena selama saya menjadi pendamping UMKM dari tahun 2017 awal sampai sekarang, saya selalu membantu dalam mentransformasi, mengoptimasi kegiatan usaha UMKM di dunia digital. Tapi baru kali ini Micro Mentor hebatnya, bahkan orang seperti saya pun saya melihat wow gila ya, harus ternyata penting juga ya keamanan siber gitu. Yang saya pikir tadi Facebook 2008 saya masih aman-aman aja gitu. Saya juga kadang-kadang heran gitu ke orang bisa kehack ya, kenapa ya. Terus habis itu saya ingat ada omongan teman saya adalah seorang pengusaha di Medan, dibilang, Chris, apa yang ada di kepala lo itu yang harus dikasih tahu, bahwa nggak semua orang punya pemahaman yang sama tentang dunia cyber. Wow, oke. Nah, di situ saya dapat thunder strike banget bahwa oke, saya akan sharing. Nah, makanya dari tahun 2017 saya membantu membina UMKM, bagaimana mengoptimasi usaha mereka di dunia digital, bagaimana mereka bisa ditemukan di dunia digital. Kebetulan saya juga membantu fasilitator Google Gapura Digital. Gojek juga demen juga gitu. Terus habis itu dan semuanya intinya adalah jika memang nafasnya adalah UMKM, saya siap membantu. Kenapa? Karena saya anak daerah. Saya dibuat di Sampit, besar di Pontianak. Saya pernah merasakan hidup di Jayapura, pernah tinggal di beberapa kota di Jawa. Habis itu saya pernah gede juga di Denpasar, saya pernah ke Sorong, saya pernah ke Makassar. Bagi saya melihat Indonesia itu luar biasa besarnya. Saya kalau ke daerah-daerah itu yang saya suka adalah saya bangun pagi, keluar lari pagi ataupun ya sholat subuh di masjid terdekat, saya melihat kehidupan sekitar situ. Saya merasakan kedamaian dan segala macam. Wow, Indonesia keren ya. Tapi beda kalau saya ke India. Saya kemarin waktu itu saya ke India, saya kayak gitu lari pagi dan segala macam, nyari masjid susah. Nyari masjid susah, terus habis itu lari pagi, itu mukanya pada melototin saya dan segala macam karena tahu saya adalah pendatang. Tapi kalau orang Indonesia tuh kita ngelihat mereka pasti mereka senyum gitu kan. Ya apalagi kalau sekarang memang dengan adanya masker, ya ketutupan masker, tapi kelihatan lah kalau ada orang senyum. Nah itulah hebatnya Indonesia. Ya, pandemi COVID mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital. Itu yang saya lakukan tahun 2017. Saya berusaha membantu UMKM untuk menjalankan aktivitas usaha di platform digital. Pada saat itu saya dianggap kayak radio rusak. Karena enggak perlu saya masker, saya enggak perlu digital. Saya punya kantin kok, saya punya tempat di bazar, saya punya kantin 3 dan segala macam. Saya enggak perlu digital buat apa segala macam. Saya pada saat itu saya yang memelas gitu. Ya minimal 25% dijalanin lah Bu gitu. Ya ntar ya. Jadi kesannya kayak saya sebuah nawarin racun gitu kan. Ya ntar ya. And then adanya pandemi, mereka tuh langsung menghubungi saya. Mas Kris, gimana? Apakah masih bisa bikin Google Business? Apakah masih bisa untuk optimasi usaha di platform digital? Apakah tidak terlambat? Saya bilang. Langsung saya jawabnya adalah tidak terlambat. Terlambat itu kalau kita nggak gerak sama sekali. Nah itu bagi saya itu. Nah, makanya mereka langsung mentransformasi
Bahkan ada juga Maret 2020 ada seorang binaan saya, itu saya tulis juga di blog saya bahwa dia tuh belum nggak ngerti pentingnya sebuah email gitu. Bayangin baru Maret 2020 dia baru tahu pas saya tanya, "Bu, emailnya apa?" Buka emailnya di depan saya gitu. Nanya suaminya lah segala macam. Bagaimana mau optimasi? Alhamdulillah itu bulan Maret. 6 bulan kemudian dia mendapat sebuah orderan di luar networknya dia. Ditanya, "Bapak tahu orderan saya dapat dari mana?" "Dari Google." Wah, dia kaget. Habis langsung japri ke saya, "Mas, saya dapat orderan dari Google." Dia nemu saya dari Google, dan yang lebih kaget lagi dia mendapat orderan itu dengan DP, bunga pakai DP, dibayar cash di depan, 1,8 juta bayar cash di depan, hanya dengan modal ketemu di Google. Dia bingung, kok ada ya orang transform atau bayar 1,8 juta kepada orang yang dia belum kenal, dia hanya ngeliatnya di Google, kok dia bisa percaya, Mas Kris? Itu saya bilang aktivitas usaha ibu, dari namanya YouTube-nya dia, Instagram-nya dia, Google My Business-nya dia, itu semua udah nyambung, namanya semua brandingnya sama, sehingga orang udah mulai trust. Nah, saya bilang gitu. Tapi tidak semua UMKM menjalankan usaha secara daring. Pengetahuan usaha baru 24%, teman-teman. Iya, baru 24%. Inilah tantangan. Kenapa kita hadir di sini bersama teman-teman semua. Yuk bantu UMKM deh. Kasihan beneran, saya dari daerah ke daerah. Saya udah keliling sampai ke Padang juga, Padang Pariaman. Di situ saya nanyain tentang digital, mereka nggak tahu. Lampung juga nggak pernah. Kadang-kadang saya bahkan ada teman saya juga, teman master mentor dari Maluku Utara, Mas Firman juga, bahwa ya keinginan mereka ada, cuman mereka malah bingung. Saya lucu adalah Pak David, mungkin Pak David masih ada di sini. Pak David itu juga lucu, bagaimana beliau membantu binaannya dia dari Departemen Sosial. Yang lebih lucu lagi adalah ternyata UMKM kita sudah satu susah dalam menjalankan daring, kedua ternyata packing juga nggak bisa. Dapat orderan malah bingung. Wah, home packing. Biasanya home packing itu lo masukkan kantong plastik, habis itu udah selesai kan. Tapi kalau di usaha daring, kan mereka harus belajar packing, menyiapkan packing, dan segala macam. Nah, itu yang menariknya di situ. Masih, iya memang sampai sekarang sih masih susah. Ya, balik lagi sih sebenarnya, kayak seperti binaan saya tadi itu yang Maret itu. Ada beberapa mereka bisa mentas kok. Hanya tapi semua kembali kepada menti kita masing-masing. Kita sebagai pendamping mentor, kita memberikan mereka, kita kayak coaching, ayo semangat semangat. Tapi kalau mereka tidak bergerak, ya mereka sebagai umat yang mau kan kita juga tahu itu bahwa eh, keberhasilan atau perubahan dari sebuah umat itu keberlangsungan dari umat itu sendiri, jadi harus dia sendiri yang mau berubah. Nah, itu yang kita sebagai mentor, kita yang harus menyemangatkan. Saya ingat banget tuh waktu hari pertama Pak Aziz menanyakan, "Pak, gimana kalau kita bantu UMKM yang sedang susah? Kita juga sedang susah gitu. Gimana kita bisa bantu orang kita juga susah?" Kalau pemikiran seperti itu memang jauh ya antara bara dan api, tapi yang pasti yang saya lakukan dari tahun 2017, saya ingat banget tuh, pertama kali Google Gapura Digital menggait saya, dia nanya, "Mas, bisnisnya apa?" Saya bisnisnya adalah bantu teman. Dia bingung, bisnis apaan tuh bantu teman? Ya, bantu teman. Teman pingin dibikinin rumah, saya bikinin. Teman mau minta belajar digital marketing, saya bikin kontennya. Jadi bantu teman kan itu. Saya bilang, hidup tuh Mas, alhamdulillah hidup kok. Jadi memang kadang-kala kita nggak akan pernah tahu rezeki yang kita dapatkan sampai kita membantu orang lain. Kenapa? Kenapa dari situ kita ngelihat, wah ternyata membantu itu enak ya. Nah, makanya sejak tahun 2017 saya dapat passion ini karena saya sering membantu. Saya melihat UMKM, mereka mau membantu, mereka mau berkembang. Nah, itulah yang kita bantu. Tapi di dunia daring ini, tapi ada juga kendala bahwa serangan siber meningkat. Iya, kenapa? Karena semua orang sudah pakai siber. Tahun 2019, pengguna internet Indonesia hanya 150 juta, Bapak-bapak dan Ibu sekalian.
Desember 2020, pengguna internet Indonesia sebanyak 202 juta. Berarti ada lonjakan di mana alhasil peserta-peserta saya yang tahun 2017 yang nggak pernah megang internet, hasilnya mereka megang internet. Kasarannya kayak gitu. Itulah yang terjadi. Bahwa banyak orang langsung dunia internet. Tapi pemahaman mereka tentang siber juga sangat rendah, yang 24%, sehingga menjadi korban dari serangan siber. Ya seperti bantuan prakerja gitu, terus apa situ apa ulang tahun Telkom segala macam, banyak lah. Gitu, banyak phishing-phishing yang aneh-aneh itu banyak. Nah, makanya di sini ntar saya akan membantu bagaimana memulai paradigmanya. Logiknya aja sih tentang keamanan siber itu bagaimana. Ya. Agenda hari ini kita akan bagaimana keamanan siber itu penting bagi UMKM. Nah, aset-asetnya apa yang harus dipertahankan. Nah, perbaharui pertahanan kita. Ini penting banget. Sebelumnya saya berpikir ya oke, tapi sekarang ternyata memang harus, karena bayangin 190 juta alias kurang lebih 30 juta per bulan serangan siber ke Indonesia. 54%-nya ke UMKM. Which is me gitu loh. Saya juga merasa gitu. Sehingga sekarang tuh udah saya harus mengamankan aset saya, aset digital saya. Apa yang dimaksud dengan keamanan siber dan risiko cyber? Siapa jenis penyerangnya? Berapa statistik terkait UMKM? Bagaimana cara mengurangi risiko siber? Nah, ini dia. Yuk kita masuk, jeng-jeng. Keamanan siber. Atau biar lebih menarik lagi, keamanan siber. Keamanan siber adalah keamanan informasi yang terkait gawai dan jaringan di dalamnya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke jaringan sesuatu, nah jangan mulai hindarilah dengan adanya atau terkoneksi dengan WiFi gratis, karena termasuk dari keamanan siber ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, gawai dan jaringan internet itu juga bisa menjadi tempat penyerangan. Jadi hati-hati juga Bapak-bapak dan Ibu. Resiko cyber apa sih? Nah, resiko cyber adalah resiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Yang pasti sih, saya sebulan yang lalu saya ngobrol dengan ada satu pendamping desa. Dia tergabung dari sebuah BUMDes. Dia ngasih tahu ke saya bahwa Mas Kris, bagaimana caranya mengambil akun Facebook saya. Akun Facebook saya sudah dihack, email saya sudah diganti, passwordnya udah diganti. Saya langsung bilang, mau gimana ya Bu ya, kalau sudah email udah diganti, terus Ibu nggak ada bukan hanya lupa password, tapi sampai email diganti, itu bagi saya itu udah benar-benar waduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak tahu emailnya dia kan. Terus dia mengucapkan sesuatu yang bagi saya adalah inilah resiko cyber. Dia bilangnya adalah hilang sudah kenangan aktivitas 12 tahun. Wow, itu saya langsung izin ya Bu, saya capture, saya jadikan modul saya gitu. Kenapa? Karena itulah yang hilang ya. Bukan hanya tentang kerugian bisnis, tapi juga kita rugi waktu yang nggak bisa kembali lagi 12 tahun, Bo. Ya Allah, makanya saya merinding gitu begitu dia ngomong itu, beneran itu omongannya dia bahwa hilang sudah 12 tahun. Itu benar-benar sedih banget saya mendengarnya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Oke. By the way, Baswe, kok saya benar juga, saya merasakan apa Pak Rinaldi rasakan. Saya di sini ngomong dengan beberapa nama-nama, tapi nggak ada videonya. Nggak apa-apa. Lucu-lucu aja, lucu. Saya ingat jadi suatu saat, karena nggak bisa memonitor gerakan-gerakan yang hadir di dalam layar Zoom teman-teman, jadi saya tidak tahu Anda sedang mager atau kaum gelelengan. Resiko datang dari mana saja. Dari teman Anda juga bisa aja. Ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena keinginan atau niat dari si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan.
ya. Jadi bisa banyak dari siapa aja. Bahkan bisa dari teman kita, tim kita. Ya mungkin pada awal mula hanya pingin iseng-iseng aja. Habis itu percayalah. Kenapa? Kenapa saya tahu? Karena saya dulu gitu. Saya dulu bikin phishing. Mohon maaf. Ya ini balik lagi kan. Saya harus melakukannya dulu. Yang jelek-jelek saya lakukan. Habis itu, oh ternyata begini ya. Oh berarti saya harus ngasih tahu nih bahwa hindarilah ini, hindarilah phishing, hindarilah ini, lihatlah tautan dan segala macam. Saya dulu sampai segitunya gitu. So, bahkan saya dapat beberapa passwordnya orang-orang itu. Tapi habis itu saya berpikir, apakah ini jenis usaha yang mau kamu lakukan, Chris gitu? Habis itu enggak deh. Habis itu saya stop. Ya, ya udah. Sekarang saya jadi memberitahukan bagaimana keamanan dan risiko cyber yang harus kita jaga. Ya, jenis penyerangan bisa dari mana? Bisa berdasarkan motif keuangan. Nah, itu juga si ibu tadi pendamping desa, Ibu Nina namanya, dia bilang bahwa, Mas Kris itu dia kayak gitu ngapain sih Kris? Biasanya adalah bermotif keuangan gitu. Dia bisa kalau ibu mau, ibu beli akunnya dia, akunnya balik gitu. Jadi kayak macam kayak ransom gitu apa, minta tebusan dan segala macam. Ya itu biasa terjadi. Tapi ada juga terjadi hanya karena iseng atau ingin mencari ya itu tadi OTP, saldo GoPay dan segala macam itu bisa aja terjadi. Balik lagi, jenis penyerangan bisa berbagai multidimensi. Kita nggak pernah bisa tahu apa niatnya mereka. Tapi yang pasti adalah janganlah kasih kesempatan. Ya, ini contoh ya. Selamat siang Kak, maaf mengganggu yang kasir Indomaret dan segala macam. Oh, SMS WhatsApp, SMS dari WhatsApp yang ada tulisan Thailandnya, ya di mana-mana tahu gitu. Jadi mungkin tapi nggak semua UMKM tahu loh ternyata bahwa ya adanya namanya OTP atau apa namanya apa OTP kemarin ingat sekarang lupa gitu. Jadi OTP adalah online one time password itu adalah model one time password itu modelnya adalah di mana harus ngasih tahu angka dulu. Nah, ini di sini contoh nggak peduli siapa suruh salah. Itu mungkin sebaiknya, tapi mungkin sebaiknya juga nggak usah dijawab aja gitu. Ya, ini juga contoh nih. Apa yang aneh di sini? Yang pertama, kalau saya melihat yang aneh di sini, ayo teman-teman, menurut teman-teman dari layar ini, tipuan ini apa yang aneh? Apa yang aneh dari tampilan ini? Ini di tengah ini ada akun mengaku Halo BCA. Terus habis itu apa yang aneh menurut teman-teman? Bukan nomor bisnis, betul. Gunakan nomor pribadi, betul. Ini bisnis account loh. Ini di sini ada tulisan di tengah ini bisnis account. Jadi memang ini nomor bisnis sebenarnya. Cuman bukan verified. Pernyataan yang benar adalah bukan verified. Ya, di sini kelihatan nih kan bisnis account. Ya ini bisnis account. Jadi ini WhatsApp bisnis ya. Dia menggunakan WhatsApp bisnis. Tapi nomor teleponnya tidak cantik. Kalau saya ngeliatnya nomor teleponnya tidak cantik. Mana ada sih nomor telepon tidak cantik kayak gini dijadikan CS gitu pun. Terus kedua, tidak ada hijau, checklistnya hijau. Checklistnya hijau, nah sehingga kalau ada checklistnya hijau, itu berarti verified WhatsApp. Nah yang ketiga adalah 15888, ini nomornya yang benar ada 14045 ya. Oke, mungkin. Tapi bagi saya nggak ngeliat ini, saya ngeliatnya ke sini. bca.co.id, sosial media. Nggak ada, ngopo sosial media ini ada. Bagi saya itu. Jadi kadang-kadang memang kita perlu teliti dan membaca. Enakan 14045 betul sih. 1440. Kayaknya 14045 itu McDonald deh. Kalau nggak salah McDonald 14045. Bisa aja. Oke. Ini contoh yang modus yang baru-baru ini. Kemarin sempat viral kan ya. Sempat viral di dunia maya. Kita simak. Kalau punya rekening BRI, hati-hati. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Uang saya di ATM dikuras habis, hanya disisakan 57.000. Modusnya
mengatasnamakan orang BRI, menelpon kita, hanya bertanya ya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi ya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua perempuan, nomor PIN? bukan nomor ATM, sama kode rahasia ATM. Oh, PIN berarti ya? Bukan PIN. PIN dia nggak tanya. Kode ada 5 pertanyaan ini itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma iya atau tidak, kan gitu kan? Betul atau enggak gitu? enggak? Jawaban kita cuma ditanya iya atau tidak. Iya, yes or not. Iya, yes or not. Dan pertanyaan dia tuh semuanya benar, sehingga jawaban kita pasti iya. Ketika semua kita jawab 5 pertanyaan tadi iya, maka uang kita sudah berpindah. Dari rekening kita habis. Nah, dari rekening kita habis. Dan ini saya baru terjadi hari ini pukul 15.49 persisnya. Dan saya konfirmasi ternyata betul uang saya habis dikuras. Oke, lesson learn dari ini adalah apa, Bapak-bapak dan Ibu? Saya sudah di beberapa kelas kita berdiskusi dengan teman-teman pendamping. Kalau teman-teman ada lesson learn apa yang bisa kita ambil dari sini? Boleh nyalakan mic-nya, Bapak-bapak dan Ibu. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini? Malam Pak. Ya, silakan. Mungkin kita jangan langsung percaya begitu saja Pak dengan lawan bicara kita. Oke, terima kasih. Benar-benar. Itu juga bisa kita. Makasih Mas Martin. Mas Martin. Terima kasih. Saya juga pernah diginiin, tapi bukan oleh BRI. Saya pertama oleh GoPay, kedua oleh ShopeePay. Nah, kedua mereka itu mengaku, ya biasalah mengaku, begini, selamat Mas. Pada saat itu mereka selalu nelponnya itu adalah jam-jam siang. Jam-jam siang sekitar jam 2-an, jam 3-an gitu. Entah kenapa. Mungkin disitulah jam-jam di mana kita lagi ngantuk, otak nggak connect, ada jam 4, jam 5 itu. Tapi yang pasti yang saya dapat adalah, yang bisa saya masukin kepada teman-teman adalah, jangan mau ikut alur pembicaraannya dia. Jika mereka disuruh iya dan tidak, kita jangan ngomong kenapa gitu loh. Jangan ngomong iya dan tidak, tapi kita kenapa kok harus ngomong iya, kenapa harus ngomong tidak, kenapa nggak boleh tidak gitu. Terus itu enggak, loh kenapa harus tanya ke saya, bukan di situ sudah ada tulisannya, gitu aja gitu. Dan yang dia menyebutkan satu hal adalah 3 atau angka kode rahasia di belakang kartu. Itu seharusnya tidak boleh disebutkan. Yang pasti kita terhipnotis dengan lawan bicara. Nah makanya itu biar kita tidak terhipnotis, kita lawanlah. Alhamdulillah semua kayak gitu. Saya pernah tuh yang GoPay, yang lucu adalah GoPay. Saya pada saat itu belum jadi pembicara GoPay, saya nggak pakai GoPay, tapi saya dapat menang. Langsung saya baru bangun tidur, saya bingung. Saya gitu, selamat Pak dapat GoPay 2 juta gini. Kita udah ngirim kodenya, Bapak sebutkan kodenya Bapak biar kita kirim 2 jutanya gitu. Emangnya di situ, saya cuma nanya cuma gitu. Emangnya di dalam dashboard laptop komputernya sampean itu nggak kelihatan apa? Saya ada berapa nominalnya GoPay-nya saya? Langsung ditutup loh. Jadi hanya karena saya mengubah. Jadi mereka tuh kayak mereka tuh ada skrip gitu loh, teman-teman. Mereka ada skrip, ngomong gini. Sekali diubah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa untuk berimprovisasi untuk bagaimana membalikan lagi gitu. Nah begitu. Yang kedua juga di si GoPay-nya, si ShopeePay itu, Mas kreditnya Mas ini dapat ini. Terus habis itu, emang kredit saya sebelumnya berapa Mas? Saya gituin doang. Emang kredit sebelumnya saya berapa? Nambahnya berapa sih juga nggak tahu. Saya nggak pernah ngeliatin. Mau saya pantengin terus aplikasi saya gitu kan. Langsung tut. Iya, jangan mudah percaya. Bener. Yang pasti adalah, terakhir saya akan kasih tips-tipsnya. Oke, kita lanjut. Risiko cyber di masa pandemi ini karena
target korbannya adalah ya UMKM, orang-orang yang tadi 24% tadi itu, pemahaman 24% teman-teman kita. Baru 24% doang yang pahamnya oke gitu. Yang enggak tuh bayangin, banyak yang enggak. Terkait penipuan bantuan UMKM, prakerja aja. Banyak yang salah gitu, bahwa si domain tautan yang benar untuk prakerja itu adalah prakerja.go.id, bukan prakerja.id atau prakerja.com. Itu aja banyak yang salah, dan itu yang dijadikan banyak sasaran gitu. Banyak orang langsung ngeklik gitu kan. Orang langsung ngeklik sehingga membuat orang langsung percaya aja bahwa ini prakerja. Enggak, ternyata ada maksudnya itu. Terus bagaimana vaksin dan segala macam kan, itu juga sama juga, itu terjadi juga. Banyak orang, karena sudah banyak orang yang tadi saya bilang 202 juta penduduk Indonesia udah pengguna internet. Pengguna Google lebih gila lagi, 2 juta per jam. Bayangin, 2 juta per jam. Orang Indonesia tuh 2 juta per jam mencari informasi di Google. Itu udah, untuk informasi aja. Statistik keamanan siber terkait UMKM 90% merupakan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. 98,75%, tuh bayangin. Indonesia mencatat lebih dari 88 juta serangan siber. 4 bulan, Januari April 4 bulan, jadi 22 juta serangan siber per bulannya. Itu ajib banget. Apa yang mereka dapat, ya itu balik lagi kan, menjadi tebusan, nyari peluang, kesempatan gitu. Benar-benar gila banget nih. Jadi, nah ini juga kerugian cyber per secara global itu 600 miliar. Jadi di luar sana juga punya masalah yang sama dengan kita. Tapi kita punya lebih masalah yang lebih perih. Kenapa? Karena yang disasar adalah UMKM, di mana pemahaman cyber mereka benar-benar sangat lemah. Itulah sebabnya kami semua di Mikromentor mengumpulkan mentor-mentor pendamping. Yuk bantu UMKM kita untuk minimal ya jangan sampai ada ngehack deh. Saya kadang-kadang sedih loh kalau setiap misalnya kalau di Facebook, networknya di Facebook saya ada yang, wah saya kehack, WhatsApp saya, wah saya kehack, Facebook saya bilang, aduh gitu. Kenapa lagi kena ketipu OTP kah gitu, one time password tadi kah atau apa? Nah itu kadang-kadang ya mau gimana gitu. Makanya kita selalu jangan pernah bosan untuk menginformasikan, untuk mensiarkan kebaikan. Bagi saya sih itu aja sih saya ngomong. Makanya tadi saya bisa bilang kalau bapak-bapak dan ibu ada yang bertanya, saya akan jawab. Kenapa? Karena saya akan berusaha untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Saya ingat banget dua minggu yang lalu saya ke Serang gitu, di sebuah acara gitu. Saya menjelaskan materi tentang branding dan marketing. Terus setelah saya adalah ada seorang fasilitator, dia menjelaskan tentang SEO. Nah, yang dijelaskan sama dia, saya nggak tahu. Pada saat itu saya langsung pulang. Terus saya melihat hasilnya dari para peserta itu kan, saya follow semua Instagramnya. Ternyata yang dijelaskan oleh si fasilitator itu adalah SEO cara yang jahat gitu, maksudnya cara yang curang gitu, yang bisa berakibat bahwa nanti akunnya si UMKM itu bisa disuspend oleh Google gitu. Saya bilang, waduh, wah langsung saya marah-marah sendiri gitu. Bilang, ih kok ada ya orang ngajarin tapi ngajarin yang curang gitu. Tapi boleh sih ngajarin curang, tapi harus kasih tahu resiko ditanggung oleh pemilik. Saya gituin, saya kasih tahu itu bisa dilakukan. Saya bilang itu namanya spamming keyword, itu bisa dilakukan. Tapi ya, jika akun Anda disuspend oleh Google, ditanggung pemilik, bukan ditanggung saya. Nah kan bilang gitu. Saya harus jelasin itu. Dijelasin nggak? Saya bilang dijelasin nggak sama fasilitatornya? Saya bilang enggak mas. Naduh, itu jahat. Saya bilang itu jahat. Ngasih tahu jalan curang, tapi nggak ngasih tahu sebaiknya bagaimana atau hasilnya bagaimana. Kayak seperti saya tadi dikasih tahu, mau beli follower bisa, tapi ternyata yang dipentingin adalah
reach-nya, engagement-nya, bukan jumlah followernya. Percuma jumlah followernya 150.000, tapi reach-nya cuma 5% atau 1%. Mendingan saya jumlahnya cuma 1.600, tapi reach-nya saya sampai 70%. Nah kan itu kan menunjukkan bahwa 70% dari 1.600 itu adalah orang semua. Kan itu yang sebaiknya. Nah itu, kadang-kadang ya teman-teman ya itu jangan pernah malu-malu untuk bertanya ya. Karena kalau saya nggak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman pada ngerti semua loh. Mas Krisma, Yuk. Duh, maaf Pak Izin. David yang nanya. izin. Tolong dijelaskan ke teman-teman terkait dengan ajaran yang sesat tadi. Itu pertama. Langsung kasih konkretnya aja, Mas. Yang salah tuh yang seperti apa, yang nggak boleh diikutin, yang seperti apa, yang berisiko yang seperti apa. Itu pertama. Yang kedua, tolong dijelaskan juga ke teman-teman apa yang dimaksud dengan reach. Itu tekniknya, materinya berbeda Pak. Itu bukan materi keamanan siber Pak. Itu materi Google Businessku dan materi Instagram. Kalau teman-teman mau tahu itu semua ya materinya berbeda lagi ntar. Bisa selesai besok ini. Yang singkat aja Mas, yang singkat aja biar ngerti. Ya yang pasti itu saya bilang tadi. Yaitu spamming kata pencarian itu bisa ngefek untuk Google Business. Hanya saja jika Anda melakukan spamming atau pengulangan kata pencarian berkali-kali di dalam nama toko, itu dilarang oleh Google. Nah itu aja. Kalau teman-teman mau tahu ya harus jelasinnya panjang, harus ada sesi khusus. Saya akan kasih lihat contoh, saya akan kasih buka dashboard dan segala macam. Begitu juga dengan Instagram. Instagram reach itu apa? Reach itu adalah penyampaian atau jangkauan. Teman-teman kalau melihat Instagram itu jangan melihat followernya, jumlah followernya, tapi jumlah berapa dia sudah menjangkau followernya. Itu ada di mana itu? Ada di insight. Insightnya bagaimana? Panjang kali lebar. Itu pertanyaannya panjang, Pak David. Itu panjang. Itu harus ada sesi tentang Instagram untuk bisnis. Ya, kalau ada yang tertarik, silahkan sampaikan kepada master mentor di grupnya masing-masing. Kalau memang banyak, yuk kita list. Nah, ntar biar kita bikin kelas yang berbeda. Begitu. Oke, mantap. Akun Google saya ditangguhkan. Gimana solusinya? Oke, Pak Martin. Yang pasti silahkan ke bit.ly /GMB besar, G-nya besar, M-nya besar, B-nya besar, general. Dah, Pak Martin ke situ ya. Oke. Ya, bagaimana cara mengurangi ya? Kita harus tahu ya. Gimana Pak? Maaf tadi diulang, GMB tulisannya besar semua. Ya, bit.ly G-nya besar, M-nya besar, B-nya besar, general. Nah, silakan Pak Martin ke situ ya. Oke, makasih Pak. Ya, senang bisa membantu. Ya, oke. Serangan yang dimulai dari phishing via WA, nah itu juga terjadi. Sistem yang memiliki celah, nah ini. Ayo, sistem siapa? Teman-teman ada yang udah lama nggak update belum? Ayo, aplikasinya udah diupdate belum? Nah, kadang-kadang itu juga bisa. Ada yang pernah tanya, saya menarik ini adalah, ada satu pertanyaan, Mas Kris, kenapa harus diupdate sih aplikasi kita? Kenapa sih harus ada update, ada fitur update gitu? Karena teman-teman di luar sana tuh maksudnya adalah di dalam dunia cyber, itu setiap hari itu selalu ada cobaan untuk masuk. Jadi ini kayak kita nganggap kayak tangan ya. Misalkan kalau operating system kita, OS-nya kita, itu dia, wah ada virus baru, kayak vaksin ya, kayak COVID nih ya. Wah ada virus baru, wah kita harus bikin vaksin baru. Makanya si OS-nya itu menaikkan tingkat security-nya dia. Nah, ini aplikasi kalau dia nggak segera diupdate, itu ada celah nih teman-teman, ya. Dari jari yang ini dengan jari yang ini itu ada celah. Nah, itulah masuknya malware atau virus ataupun si hacker. Makanya itu, kenapa kita perlu update? Karena biar kita update vaksinnya. Karena itu serangan tetap ada itu. Wah, pakai metode baru lagi. Wah, ditingkatin lagi. Nah, ini update aplikasi juga harus update terus.
Terus aja. Kalau bahasa Inggris namanya patching. Patching adalah tambalan. Ya. Jadi si aplikasi, si OS itu memberi tambalan karena dihajar terus sama cyber. Kenapa sih ada orang di luar sana yang jahat itu? Di luar sana itu ada namanya cyber hacker beneran hacker, jadi black hacker dengan white hacker. Ada dua, black hacker dan white hacker. Black hacker itu udah tahu lah, itu memang jahat, dia hanya untuk ngehack, ngambil untuk apa segala macam. Nah, ada juga yang white hacker. White hacker adalah itu kayak bounty hunter, adalah pemburu bayaran. Dia ngecek seluruh aplikasi, seluruh sistem yang ada, terus jika dia menemukan satu lobang, dia akan langsung kasih tahu kepada yang punya. Saya pernah ketemu dengan ada seorang pemuda yang luar biasa pintarnya, yang saya pikir saya melihat hacking itu hanya di video, itu ada di film, ternyata saya bisa menemukan langsung di depan saya. Dia bisa menghack vending machine. Gila kan? Vending machine. Panjang banget ini. Waduh, panjang banget itu. Siapa nih yang nulis nih? Saya belum bisa kebaca itu. Mohon maaf, saya masih agak baca. Pokoknya saya masukin ini dulu. Ntar saya akan baca yang terakhir ya. Nah, dia bisa nge-hack vending machine. Terus ditanya, kenapa vending machine? Karena vending machine jarang diupdate, Mas Krisno. Jadi itu dia. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jika Anda menggunakan aplikasi, pastikan aplikasinya diupdate terus. OS-nya, Android-nya diupdate terus. Karena disitulah ada celah ya teman-teman. Toolkit Keamanan Cyber Global Cyber Alliance ini untuk usaha kecil. Nah, ini keren banget. Jadi ini bisa kita pakai gratis. Teman-teman silakanlah melihat ini semua di Mikromentor. Nah, inilah yang menjadi dagingnya daging, di mana semua pelatihan tentang digital marketing, optimasi jualan, dan segala macam dunia cyber, tapi di sini adalah bagaimana mengamankan, karena memang penting banget ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengaksesnya, diubahlah Mikromentor teman-teman sebagai bahasa Indonesia, dan di sini adalah mikromentor.org/pelatihan-saya. Nah, di sini alamat tautannya adalah mikromentor.org pelatihan saya. Terus habis ini ubah menjadi bahasa Indonesia, dan di sini teman-teman klik pelatihan keamanan siber. Nah, ini langsung ada nih semua. Ini bagi saya ini adalah penting sekali, harus kita ketahui. Kenapa? Mari kita nonton video berikut. Selamat datang di GCA Cyber Security Toolkit untuk usaha kecil. Tahukah Anda bahwa 43% kejahatan siber di seluruh dunia menyasar usaha kecil? Benar, banyak usaha kecil yang mengalami serangan siber terpaksa menutup usaha. Bisnis Anda berisiko. Serangan siber dapat menyebabkan rusaknya reputasi Anda, pelemahan data pelanggan Anda, kerugian finansial yang signifikan, kerugian akibat membayar denda, terganggunya kemampuan Anda untuk melayani pelanggan Anda, ongkos perbaikan dan penggantian komputer yang mahal, dan banyak lagi. Seperti risiko apapun pada bisnis Anda, risiko siber perlu ditanggapi dengan serius. Itulah alasan kami menciptakan Cyber Security Toolkit untuk bisnis kecil. Sebagian besar pemilik usaha kecil bukanlah pakar keamanan siber. Namun, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli. Dengan GCA Cyber Security Toolkit, Anda akan menemukan alat dan sumber daya yang membantu Anda mengurangi risiko sekarang. Gunakan alat dan sumber daya ini untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu Anda lindungi. Tingkatkan kekebalan Anda terhadap serangan dunia maya. Tingkatkan pertahanan Anda terhadap phishing, virus, dan ransomware. Perkuat kata sandi Anda, serta berbagai langkah positif dan sederhana lainnya. Di Global Cyber Alliance, kami berkomitmen untuk menjadikan usaha kecil lebih aman. Kami membuat perangkat ini dengan dukungan dari mitra kami untuk membuat perubahan positif. Kami percaya keamanan siber yang lebih baik harus tersedia untuk semua orang, agar Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis dan melayani pelanggan Anda. Masuk dan jelajahi toolkit dan jadikanlah bisnis Anda lebih aman hari ini. Nah, itulah makanya perlunya
teman-teman jalan-jalan ke GCI Cyber Security Toolkit ini sudah dirapihkan, sudah dalam berbahasa Indonesia, udah bagus. Ketika waktu pertama kali saya, waduh berantakan banget, saya malah lebih ngerti bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tapi sekarang udah oke lah, udah lebih mengerti, dipahami. Silakan teman-teman mencoba, dan ini semua gratis. Benar kata Pak Rinaldi kemarin, setidaknya kita mencobalah untuk diri kita sendiri. Kita gunakannya dulu untuk diri kita sendiri, apakah kita dapat memberikan manfaatnya, merasakan manfaatnya, baru kita bisa mengajari atau mendampingi menti kita. Itu pertanyaan-pertanyaan keren banget ini, Mas Rahmat Kusmandar ini. Kenapa kita dapat SMS dari nomor-nomor yang aneh-aneh? Ada banyak cara sih. Pertama, kalau waktu dulu saya cara ngambil SMS nomor-nomor orang-orang, saya melihat di WhatsApp group, bukan WhatsApp group, Facebook group, kan gitu, wah siapa mau itu, siapa mau kaya segala macam, siapa mau dikasih tahu rencananya itu silakan masukkan nomor WhatsApp Anda. Nah itu juga saya pernah dapat kayak gitu caranya. Kedua, mereka random gitu, jadi ada urutan, gitu. Mereka kirim satu, mereka pakai ada namanya SMS blast. Mereka nggak pernah tahu kita itu siapa, tapi yang reply balik itulah yang dijadikan sasaran, gitu. Jadi intinya kalau dapat SMS yang kayak gitu, Mas Rahmat, cuei. Ntar saya kasih tipnya di belakangnya. Terus tadi ada juga Ayo Aja, saya suka dengan Mas Alfonus. Ayo Aja. Silakan ke s.id_Krisma, di situ kita ngobrol-ngobrol aja. Terus ada juga dari Franciscus Wawan. Nah, ini panjang kali lebar dan banyak banget yang seperti ini. Tapi yang pasti saya bisa lakukan adalah memang itu bermasalah dan benar, apa yang Anda lakukan sudah benar, kontak ke polisi, laporan polisi karena itu udah mengganggu privasi. Itu setuju banget. Ya, silahkan, itu apa yang Anda lakukan sudah benar banget. Izin Livia, yo belum apa-apa udah belum cek. Oke, nggak apa-apa. Anda yang rugi. Apa yang baru ditambahkan, nah ini nih, daftar keamanan, sumber daya, kit media, dan standar ini. Silahkan jalan-jalanlah di micromentor.org/pelatihan saya. Nah ini yang seperti yang Pak Rinaldi ajarkan kemarin tentang mengunduh dokumen. Nah ini bagus juga untuk daftar periksa keamanan. Nah ini yang menariknya adalah daftar periksa. Daftar periksa itu kalau bahasa Inggrisnya adalah checklist. Saya dan beberapa peserta lainnya bingung nih, karena ke orang Indonesia kebanyakan nggak bisa bikin checklist gitu, nggak bisa baca checklist apa pertama, kedua, ketiga, itu kebanyakan memang melalui omongan gitu. Tapi ada kalanya kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa Micromentor sudah melakukan ini 10 tahun belakangan. Jadi kita berusaha untuk merepetisi kesuksesan mereka, ya kita harus ikuti cara ini. Kita memberikan cara yang terbaik, kita ikuti cara yang terbaik. Apakah cara kita salah? Enggak. Yang pasti yang saya tahu adalah Tony Robbins, seorang business strategist yang ngetop banget di Amerika situ, bilang adalah kesuksesan itu adalah sesuatu yang bisa direpetisi. Bisa diulangi oleh siapa saja. Tapi kalau ada kesuksesan yang tidak bisa diulangi oleh orang lain, itu bukan namanya kesuksesan, itu adalah keajaiban. Keajaiban tidak terjadi pada semua orang. Itulah namanya disebut unicorn dan segala macam. Jadi saya ingat juga itu omongan saya kepada teman-teman dari 1000 startup. Saya selalu bilang, jika teman-teman mau membuat aplikasi atau membuat usaha rintisan dan berharap menjadi unicorn, sudah pasti gagal. Tapi kita harus membuatlah kesuksesan yang memberikan manfaat. Kenapa? Disitulah ada ilmunya. Bukan berdasarkan hanya sekedar kekayaan dan segala macam. Itu maksud saya. Makanya mereka banyak banget, saya benar-benar killernya banget lah di mentornya situ. Nah ini penyesuaian toolkit bisa disesuaikan tentang operating systemnya. Teman-teman bisa aja buka aja deh micromentor.org/pelatihan saya. Teman-teman pasti akan kagum bahwa disediakan juga
Ya, harus saya kasih tahu ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar. Saya biasa bilangnya adalah freemium. Tapi selama kita mencobanya secara gratis, mereka juga akan menghargai kok pendapat kita untuk tetap berada di tempat jalur gratisan gitu, nggak apa-apa. Iya Pak, istri kemarin ada sisa di nomor rekeningnya tiba-tiba habis, sisanya sih nggak banyak. Cuma tiba-tiba 0 ATM. Oh kalau ATM sih biasanya karena admin ya, pasti dihabisin lah. Admin dan segala macam oleh si banknya. Ya itu sih secara admin ya, secara sistem. Nih forum komunitas dan segala macam, silakan. Saya nggak akan banyak ngomong, karena ini semuanya apa yang ada di mikromentor.org/pelatihan saya. Ini kita lihat video berikut ini. Kok berikutnya enggak ini? Kok pribadi kayak nggak bisa dinyalain. Oh sama yang tadi ya. Sama tadi videonya sama. Ketahui aset Anda. Nah, ini teman-teman harus tahu nih. Ketahui aset teman-teman. Pernah nggak melihat aset-aset yang teman-teman punya? Apa sih aset-aset kita ini? Nah, kita harus tahu aset kita apa sih. Selamat atas tindakan Anda untuk mengamankan usaha kecil Anda. Keamanan siber dimulai dengan mengetahui apa yang Anda miliki, yaitu dengan melakukan inventarisasi perangkat dan aplikasi Anda. Jika usaha Anda merupakan usaha kecil, Anda bahkan dapat menggunakan lembar lajur sederhana untuk melacak aset dan aplikasi Anda. Namun, dari mana Anda harus memulai? Anda tidak perlu menjadi seorang ahli, sebab kami dapat membantu Anda. Terdapat berbagai sumber daya gratis yang tersedia dalam kotak peralatan ini untuk membantu Anda memulai. Kotak peralatan ini berisi alat-alat untuk mengidentifikasi perangkat dan aplikasi yang Anda gunakan. Jangan lupa untuk memberi penilaian pada setiap alat yang Anda gunakan, serta berikanlah kritik dan saran agar kami dapat meningkatkan mutu kotak peralatan kami. Iya, ya memang setiap hari kita harus memberi update ya. Kita harus kasih tahu juga adakah teman-teman mau mengetahui sesuatu. Kalau mengenai tadi ada yang rekening di bank itu sistem Pak, bukan keamanan cyber. Itu sistem, secara sistem kan ada potongan admin segala macam, mungkin potongan admin lebih besar daripada bunga yang kita punya. Apalagi kalau kita nggak punya di syariah gitu ya, kita nggak ada bunga, ya udah potongan admin itu selalu ada, pasti ada. Jadi pastikan kita masukin terus. Itu yang saya lakukan juga di akun syariah saya. Saya memang nggak mau minta bunga, tapi saya tahu ada admin, makanya saya harus pastikan adminnya itu tetap terpenuhi gitu. Jangan sampai kita menzalimi adminnya si bank. Ketahui aset Anda, tak kenal maka tak sayang. Apakah Anda punya CCTV? Apakah Anda punya jam? Yang pokoknya semuanya aset itu apa sih maksudnya aset ini Mas? Semua gawai, gadget, peralatan Anda yang terkoneksi dengan internet ini. Apakah internet Anda, apakah Anda menggunakan ponsel internet? Apakah Anda menggunakan lemari es yang ada internetnya? Apakah teman-teman menggunakan jam yang ada internetnya? Apakah ada TV yang ada internetnya? Dan segala macam. Itu semua harus kita ketahui. Dan berapa banyak dan berapa email yang dimasukkan di pada itu. Kebetulan saya juga ada TV internetnya. Nah, di situ saya menggunakan email saya. Makanya saya pastikan email saya itu ada double autentikasi dan segala macam. Nah, untuk double autentikasi bagaimana? Besok simak ya teman-teman materinya besok. Oke, apa saja aset Anda nih? Saya bilang tadi, apakah teman-teman ada POS, payment online system? Nah, payment online system, atau kalau teman-teman punya aplikasi Microsoft atau apa, point of sales, akun online Anda apa, itu teman-teman sudah mulai. Aplikasi buku kas bagus, saya suka. Kalau saya dulu pakai bukan buku kas, tapi adalah yang punya BI itu loh. Lupa. Apa jadi ada aplikasi yang terbuat dari BI itu,
Aku jadi lupa sih namanya. Saya dulu ada juga fasilitatornya untuk aplikasi itu. Apik, ya, si Apik, ya betul. Thank you. Ya, Apik juga oke, Bukukas sudah oke. Intinya dari semua aplikasi adalah bagus selama Anda menggunakannya. Dan pastikan Anda menggunakan email yang berbeda jadi gini, dari yang Anda punya. Jadi maksudnya saya seperti gitu. Jadi gini, saya dulu kerja di hotel. Di hotel punya sistem security-nya adalah berdasarkan ring ya. Ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Ring 1 adalah benar-benar ini adalah pribadi kita. Jadi ada hubungannya dengan bank, hubungannya dengan personal, keluarga, dan segala macam. Nah, pastikan. Begitu juga dengan email. Pastikan kita punya email yang berbeda-beda fungsinya untuk ring-ring tersebut. Saya punya ada email yang silahkanlah dibobol. Jadi sampai gitu. Saya itu silahkanlah email itu dibobol. Karena ya satu, bobol larinya kemana sih? Ya, karena itu modelnya hanya ke aplikasi yang nggak genah gitu. Ya, seperti tadi Bukukas dan segala macam. Si Apik itu tadi boleh. Jadi makanya yang penting adalah bagaimana kita mengelola emailnya itu. Kita harus bisa mengelola email personal kita apa sih? Yang berurusan nama bank apa sih? Ada kartu kredit itu PayPal gitu, PayPal. Itu mana email yang mana. Nah itu tips dari saya, jangan bikin satu email untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu email untuk semua, terus passwordnya satu untuk semua. Wah udah kafaratul majelis aja dah. Udah nggak bisa diapa-apain lagi itu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus lebih aware itu bahwa pintu masuk dari itu semua adalah melalui email. Jadi pastikan kita punya email yang berbeda untuk masing-masing fungsi dan tujuan. Itu tips dari saya, tidak ada. Tapi jika kita tidak berlangganan, iya nggak apa-apa. Tapi balik lagi berlangganan boleh, berlangganan. Tapi dengan email yang berbeda. Maksud saya itu emailnya pakai email lah yang bersosial. Jadi kalau saya ada 3, email pribadi, email usaha, dan email sosial. Email sosial ini apa? Email yang saya pakai untuk semua aplikasi yang ada. Ya seperti Gojek, Tokped misalnya. Nah, dari itu Tokped itu segala macam. Ya mereka cuma taunya informasi itu doang. Nggak tahu tentang informasi usaha saya. Tidak tahu mengenai informasi tentang personal bank saya. Betul, gitu caranya. Bagaimana HP Android di-root? Wah, ngapain di-root? Nggak usah di-root lah mas, malah bikin ngerusak. Bagi saya nggak menyarankan untuk HP, apalagi kalau kita memang tidak segitu pahamnya tentang skema root atau skema apa benar-benar backdoor-nya ya, jangan. Kenapa? Karena kalau once kita root itu pintu masuk buat si hacker gitu. Kenapa? Karena rootnya kita udah ketinggalan zaman, dia udah lebih jago dari mana, terkoneksi, langsung masuk, udah. Tapi dengan adanya kita nggak nge-root Android kita, berarti kita masih factory dijamin oleh factory-nya, dijamin oleh si Android-nya. Nah itu saran dari saya. Saya dulu juga saya jailbreak iPhone saya jailbreak. iPhone saya jailbreak sama juga dengan Android nge-root gitu. Saya itu semua saya merasa senang. Saya menggunakan aplikasi yang ada, yang belum pernah ada di Indonesia, saya udah pakai duluan. Saya menggunakan game apa yang mahal, saya udah pakai duluan, nah gitu. Terus habis itu ternyata disitulah pintu masuknya. Makanya ya alhamdulillah saya untungnya ya itu. Saya udah dari dulu bahwa emailnya itu saya beda-bedain. Saya punya banyak email ya, dan pasti emailnya bisa bagi 3 itu antara email pribadi, email personal, dan email sosial itu tadi. Oke, lanjut. Batasi akses admin. Nah, kalau teman-teman punya admin atau CS, pastikan batasi akses admin. Ini sering banget terjadi untuk para UMKM. Oh, yang buat Instagram admin saya. Oh, yang bikin link admin saya. Oh, yang bikin Google My Business admin saya. Terus habis itu 2 bulan kemudian admin saya udah nggak ada. Gimana cara aksesnya ya, Mas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu dramanya UMKM adalah gitu. Oh iya saya gaptek, saya ditolongin adminnya minta naik gaji, nggak terima, akhirnya pisah betot gitu ya,
perceraian, bukan perceraian, jadi pisah di jalan. Habis itu wah semua admin dan segala macam, udah. Makanya lebih baik batasi akses admin. Selugu-lugunya kita tentang teknologi, pastikan kita tahu email kita sendiri, pastikan ada hal-hal yang penting yang harus kita pegang. Ya, jadi teman-teman itu harus ketahui juga, batasi akses admin, batasi akses pihak ketiga juga. Pastikan akses pihak ketiga itu seseorang yang bisa kita pegang banget. Oke, yuk aktivitas langsung. Silakan teman-teman. Apakah teman-teman punya laptop? Nah, apakah mengidentifikasi perangkat lunak apa yang teman-teman punyai? Ya, silakan Anda lah yang harus tahu. Simpanlah inventaris Anda dan memastikan selalu update ya teman-teman. Nah itu sih intinya. Jadi ini aktivitas langsung Anda lah melaksanakan sendiri. Ya, kenapa? Karena inilah aset Anda. Kalau saya di sini sebagai mentor, saya mengingatkan. Jangan yang pasti ya saya mendoakan teman-teman nggak ada yang kehack. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang kehack. Tapi yang pasti jangan sampai lah. Pertahankanlah yang tadi 2008 Facebooknya sampai sekarang. Jangan sembarangan ngeklik ya. Ya, ini silakan aktivitas langsung lihat ke CIS Center of Internet Security. Bisa juga dimasukin, bisa juga untuk pemahaman. Nah ini router, wifi dan segala macam. Pastikan passwordnya admin udah diubah ya. Jangan sampai, kan biasa kalau dari bawaan itu adalah passwordnya adalah admin. Nah, itu juga harus diubah. Jangan sampai kita nggak mengubahnya. Oke, nyuwun sewu, saya mute all biar enak. Oke. Ini juga kita harus cari tahu juga siapa yang mengakses sistem kita di dalam internet kita. Apakah keluarga sendiri, apakah ada tim. Nah, itu juga kita harus tahu. Terus apakah kita menulis. Nah, ini nih biasanya kelemahan kita menulis password kita. Nah, pastikan kita tidak menulis password kita ya. Jadi, kalau kita menulis pastikan itu tersimpan banget. Jangan sampai kebanyakan ngeliat. Perbaharuilah pertahanan Anda, perbaharuilah update software Anda. Ini penting. Kenapa? Mari kita simak video berikut ini. Memperbaharui pertahanan Anda. Anda melakukannya untuk kesehatan pribadi Anda. Jadi, mengapa tidak melakukannya untuk perangkat dan aplikasi Anda? Tingkatkan kekebalan Anda terhadap serangan. Kami akan menunjukkan caranya. Memperbaharui pertahanan Anda berarti memperbaharui sistem Anda, memperbarui aplikasi Anda, dan mengamankan situs web Anda. Semua ini mungkin membebani Anda, tapi jangan khawatir. Kami akan memandu Anda selangkah demi langkah. Mulailah dengan memperbaharui sistem Anda. Para pembuat sistem secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan pada sistem mereka. Yang saya jelaskan Hal tadi. ini disebut pembaruan atau tambalan. Pastikan untuk menerapkannya tepat waktu. Terapkan pembaruan untuk komputer, aplikasi, dan perangkat seluler Anda. Situs web Anda juga harus diamankan. Peretas memindai situs web setiap hari untuk mengidentifikasi kelemahan dan melemahkannya, mencuri data Anda, dan merusak reputasi Anda. Terdapat alat gratis di kotak alat ini untuk mengamankan situs web Anda. Gunakan mereka untuk menemukan kelemahan di situs web Anda. Bagikan temuan tersebut dengan tim Anda sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum peretas masuk. Kami memiliki banyak peralatan untuk membantu Anda mengotomatisasi semua yang telah kita diskusikan. Manfaatkanlah peralatan ini agar sistem Anda menjadi lebih aman dan jangan lupa untuk memberikan masukan. Masukan Anda akan membuat kotak peralatan ini menjadi lebih baik. Oke, mau menjelaskan juga nih sekalian. Bu Indria, memperbaharui pertahanan Anda. Anda melakukannya untuk kesehatan pribadi Anda. Jadi, mengapa tidak melakukannya untuk perangkat dan aplikasi Anda? Bu Indria tadi nanya apakah aplikasi GCA itu di-download? Bukan, Bu. Ini GCA ini ada di websitenya Micromentor pelatihan saya, micromentor.org pelatihan saya. Di situ kita bisa buka tanpa harus download, Bu.
Itu kerennya ini, jadi nggak harus dikit-dikit download. Tapi yang adalah kita lihat dulu, ibu perlunya apa. Nah, di situ ada 6 cara, 6 informasi. Nah, apa yang diperlukan kepada bapak-bapak dan ibu, itu kita bisa baca di situ. Satu persatu aja, dari nomor 1, nomor 2, sampai nomor 6. Tapi biasanya nomor 6 nggak diperlukan, kecuali teman-teman, bapak-bapak dan ibu, punya domain pribadi, kayak saya, krismawibowo.com. Ya, krismawibowo.com, kalau bapak-bapak dan ibu pribadi punya domain custom pribadi, bisa nomor 6 itu perlu baca. Tapi kalau kita masih pakai Gmail, Yahoo, silakan 1 sampai 5 aja udah cukup. Ya, semoga bisa membantu. Oke, next. Nanti saya akan tampilkan dashboard-nya, atau sekarang aja ya. Nanti aja deh. Nanti aja biar kita selesaikan juga. Nih, perbaharui pertahanan tadi, software tadi ya. Perbaharui software teman-teman. Teman-teman sudah perbaharui, kapan terakhir perbaharui software teman-teman? Itulah salah satu cara masuk peretas ya, hacker ya. Pastikan teman-teman update aplikasi dan softwarenya teman-teman. Android-nya tuh tetap update. Cara gimana? Ke general setting, update Android kayak gitu. Semua ada di general. Ya. Perbaharui pertahanan teman-teman, jika teman-teman punya Android ke Google Play, kalau teman-teman pakai iOS itu pakai App Store ya. Ini silakan kunjungi ke aplikasi-aplikasi ini. Jika teman-teman pakai Windows, silakan ke Windows Update. Enkripsi apa lagi itu Mas Kris? Itu enkripsi adalah proses konversi data dari format yang dapat dibaca seperti teks biasa ke format yang terkodekan. Untuk informasi teman-teman, banyak bank-bank sudah terenkripsi hingga 256 bit. Artinya apa? Itu berarti udah 4 kali, misalkan 4 kali lipat. 26, 34, ya 4 kali lipat. Jadi misalkan teman-teman masukin satu kata, satu huruf aja, itu sama dengan 4. Jadi ada kode lain, saya pernah tuh ada satu, saya masuknya misalnya saya ada 10 karakter gitu, tiba-tiba bintang-bintang itu banyak banget. Nah itu berarti udah terenkripsi, mengubah format yang dikodekan hanya komputer itu yang tahu dan Anda. Ya kita tahu karena itu kodenya kita. Tapi kalau di balik sana, itu mereka melihat sebuah kata-kata yang nggak jelas. Nah jadi itu yang menariknya tentang enkripsi. Apakah kita perlu tahu? Kalau mau tahu sih boleh, tapi cara ngasih taunya gimana nih? Biasanya kayak gini, di pojok kiri atas ini, ada segitiga. Nah ini akan terlihat nih, valid, ya, sertifikatnya valid, site vision ini segala macam. Nah, itu ada informasi di sertifikatnya ada berapa bit. Nah itu namanya bit ya. Nggak harus dipraktikkan, cuman ini informasi bapak-bapak dan ibu. Jika di dalam website ada gambar gemboknya, berarti Anda sudah terenkripsi. Berapa banyak enkripsinya itu tergantung dari masing-masing websitenya. Biasanya kalau berhubungan dengan duit, biasanya paling gede ada 200, kalau di luar negeri udah sampai 512 kalau nggak salah. 512 bit. Terenkripsinya udah berapa kali lipat tuh. Tadi 48 berarti ya, 8 kali lipat. Gitu teman-teman. Apakah itu untuk informasi aja? Teman-teman nggak harus praktekin. Ini ingat ya, semua yang ada di sini adalah pembahasan bagaimana Anda sebaiknya tahu. Nah ini, bagaimana untuk mempertahankan enkripsi data jika menggunakan Windows, kita pakai BitLocker. Makanya tadi pertanyaan nomor 10 adalah BitLocker. Bukan Microsoft apa tadi, saya lupa. Tapi yang pasti ada pakai BitLocker kalau untuk Windows, tapi kalau pakai Mac, Anda pakai File Vault. Perbaharui aktivitas Anda, yaitu update. Nah, teman-teman, sekarang disarankan, teman-teman di sini siapa yang masih menyimpan foto KTP, foto-foto pribadinya di galeri, tolong segera dipindahkan, bukan ke galeri. Lebih baik di Google Drive atau Google Photos. Kenapa? Karena galeri itu kalau hilang, ya sudah hilang, dan kalau ke-hack, ya sudah ke-hack. Tapi di Google Foto dilindungi oleh login email ke Google. Ya teman-teman, ini yang menariknya adalah, lihat gemboknya di web gimana Pak? Ya kalau di ponsel kelihatan sih,
Kalau di ponsel kelihatan, terus juga kalau di website, di laptop juga kelihatan. Misalnya kalau di ponsel nih ya, saya kasih lihat contoh balik lagi. Nih ya, ini saya pakai google.com. Saya suka kasih contoh. Nah, di Google.com ini kan tampilan laptop. Saya ubah menjadi tampilan handphone. Saya coba tampilan handphone. Saya mau pakai handphone apa? Handphone X. iPhone X dong, yang terbaru. Nah, ini iPhone X, ini berubah. Jebres, saya random. Bush. Yes, ini fit to just. Ini adalah tampilan di laptopnya, di handphonenya iPhone X. Di atasnya juga pasti ada ini juga nih, Mas. Mas apa? Mas Martin. Nah, ini ada nih. Tuh. Nah, connection is secure. Nah, itu. Jadi teman-teman juga bisa melihat website yang berbobot adalah bukan website tipu-tipu, adalah dia ada bintang, ada gemboknya. Kedua, URL-nya udah jelas ya, teman-teman di situ. Jadi benar-benar kelihatan semua di atas, ini namanya URL di atas nih ya. URL atau tautan nih di atas ini. Semoga jelas. Ya. Nah, ini juga ada nggak teman-teman yang masih pakai ponsel jadul ya, seperti Jelly Bean dan KitKat? Segera deh. Kalau di sini Micrometer dibilang suruh segera ganti. Ada yang pakai iPhone 4, nah, juga segera ganti. Kenapa? Karena sudah nggak ada update-nya lagi. Nah, kalau udah nggak ada update, seperti saya bilang tadi, yang ini udah nggak berhenti, tapi update-nya ini tetap ada, patching-nya apa, tambalannya atau gap-nya makin luas. Nah, ini bisa masuk ke hacker. Ada di sini teman-teman yang pakai Windows 7. Nah, segera, karena informasi Windows 7 sudah tidak ada update-nya lagi, segera ganti ke Windows 10. Ya. Nah, ini terakhir dari saya. Saya ingin tahu, apa yang aneh dari gambar ini? Kelihatan nggak? Nah, Mas Abrar, besok kita akan membahas tools apa kita sudah pernah dihack apa belum. Besok ya, datang besok. Besok akan disampaikan tools-toolsnya untuk mengetahui kita sudah pernah dihack apa belum ya, Mas Abrar. Pembayaran syarat untuk perizinan pemilik media online dan e-commerce harus punya sertifikat cyber security. Bagaimana perolehannya dan syaratnya apa? Oke, untuk pemilik media online itu lebih kepada pemahaman servernya. Jika kita sudah menggunakan servernya AWS misalkan, ya udah berarti kita menggunakan security-nya AWS, security code-nya AWS. Kecuali kalau kita bikin server sendiri, nah itu orang IT harus memberitahukan server-servernya apa, yang aplikasi apa, bukan server, OS level, OS versi berapa yang dipakai. Nah itu, jadi benar harus dikasih tahu juga. Mas Kris, pembaruan aplikasi biasanya bikin lemot, Mas. Nah, itu Jeng Yunita. Memang itu balik lagi ya, ini it's all about business ya. Jadi memang pembaruan itu bikin lemot dan membuat kita harus beli handphone baru. Iya, mau gimana, tapi itu ya balik lagi kan, karena banyak di luar sana, maksudnya banyak hacker-hacker tuh memang sering mencoba membobol gitu. Kalau nggak menebalkan security ya kita akan diretas. Diretas terus dan terus. Makanya itu handphone baru selalu nongol dan itu membuat teknologi, ya, kalau saya pernah baca sebuah pepatah gitu. Memahami teknologi itu seperti minum air gula. Kita nggak akan pernah merasa cukup. Kita akan langsung merasa haus. Tapi itulah yang terjadi. Dan balik lagi untuk keamanan. Itu yang kecuali kalau memang udah gue pakai handphone SMS aja, SMS dan telepon ya itu analog banget ya, itu nggak ada jaringannya nggak ada internet, misalnya nggak pakai jaringan internet ya itulah terjadi. Tapi kalau udah HP SMS itu pun udah ada internetnya berarti bisa dihack. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh kalau kayak gitu. Balik lagi this about business. Nah ini saya ingin tanya, ini ada baru-baru ini menarik nih.
ada informasi, ada orang langsung masuk ke sebuah grup melalui invite link ya. Ini kelihatan invite linknya. Terus habis itu namanya Wulan Safitri nomornya sekian. Mau jual diri untuk pertama kali demi biaya berobat anak. Perkenalkan aku Witri. Ini Wulan Safitri tapi namanya Witri. Nah itu udah kejanggalan bagi saya. Anak yatim piatu karena ortu meninggal kecelakaan sama almarhum suami. Setahu saya orang yang sudah menikah itu bukan anak yatim piatu. Kesalahan kedua lagi kan. Bahkan kadang-kadang kita harus membaca apa yang tertulis. Di situ terlihat bahwa ini orangnya pintar atau cerdas gitu kan. Ini dilihat ini adalah dia pintar tapi tidak cerdas. Anak yatim piatu karena ortu meninggal kecelakaan sama almarhum suami. Dia udah menikah ya dia bukan anak yatim. Oke, saat ini membutuhkan pertolongan untuk biaya berobat anak karena infeksi pendengaran. Aku nazar buat bapak-bapak yang bisa bantu sekarang. Aku siap jadi istri siri. Siapa yang bisa bantu aku, anakku sembuh dan segala macam. Bagi saya ini udah penipuan. Kenapa? Kenapa penipuan? Ya, pertama dia masuk grup, habis itu langsung mengungkapkan apa yang dia mau, dia benar-benar mengutarakan apa yang dia mau. Kedua yaitu kata-katanya di ini menunjukkan bahwa dia tidak nggak terlalu paham lah tentang apa yang dia mau omongin. Agar tidak jadi buruk sangka, buat yang bisa bantu aku nanti aku sertakan KTP. Tetap aja sebuah penipuan. Kenapa? Nah, pertama yang harus kita tahu apakah kita kalau ada kata teks-teks kayak gini kita harus bertanya, apakah informasi ini penting? Ya, ini penting. Kan ini mengenai tentang sosial misalkan. Apakah informasi ini darurat? Nggak disebutkan sih. Daruratnya kapan dia mau sembuh kembali atau kapan dia harus ke dokternya dan segala macam. Ya nggak darurat juga. Kita nggak pernah tahu pakai ini darurat dan segala macam. Nah ini teman-teman saya ingin membahasnya ini adalah checklist menghadapi percobaan penipuan cyber dalam bentuk test phishing, teks atau phishing. Ya teman-teman harus berpikirnya seperti ini. Jadi begitu melihat tulisan, apakah informasi penting? Penting buat siapa? Nah, di situ apakah informasi ini darurat? Darurat enggak juga, enggak disebutin kapan dia mau ke dokternya. Apakah informasi bisa memberi efeknya dengan saya? Iya, kalau saya mau bantu dan kalau saya dibohongin ya akan memberi efek kepada saya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada orang lain di sekitar kita gitu yang kita percaya biar kita bisa tanya, ini menurut lo bener nggak sih gitu ya. Jadi pastikan kita punya checklist kayak gini di dalam mindset kita sehingga kita bisa menalar dan mengolah lagi informasi yang ada ya. Terus apakah ada kejanggalan informasi seperti saya bilang tadi itu anak yatim piatu meninggal itu. Emangnya di sekitar dia nggak ada orang gitu. Kasihan amat gitu. Dia tinggal di hutan kali ya. Saya ingat banget saya pernah mau dibohongin gitu. Mungkin teman-teman punya tahu namanya aplikasi Karusel. Nah, di Karusel itu udah saya menjual mainan gitu. Terus itu saya tertarik mau beli segala macam. Saya bilang, oh ya udah boleh silahkan, harga udah jadi. Terus bagaimana cara pembayarannya gitu. Saya bilang aja, gimana kalau saya buat Tokopedia dan kita check out di situ aja di Tokopedia gitu. Wah saya nggak punya Tokopedia, dia jawabnya gitu. Oh ya, temannya punya nggak gitu. Abangnya punya nggak? Ibunya punya nggak? Adiknya punya nggak gitu. Masa sih nggak ada yang punya Tokopedia? Tahu nggak sih pengguna Tokopedia? Saya bilang gitu. Pengguna Tokopedia itu sekarang udah 2 juta orang, udah lebih dari 5 juta orang Indonesia sudah punya pengguna Tokopedia. Apakah Anda termasuk dari orang pengguna itu? Ya pasti ada tetangganya, teman lo tuh kan jadi fotonya adalah foto cewek, keluarga, muda umur 23 tahun. Nggak punya Tokopedia ya nggak mungkin banget. Alhasilnya saya dikirimin, saya langsung di-spamin gambar-gambar apa yang nggak benar gitu, terus itu saya diblok. Ya, ketahuan juga kan. Balik lagi kan. Kalau kita paham, kita mengatur pembicaraan, jadi kita bisa mengatur. Jadi untung aja, hampir aja saya hampir ketipu gitu. Ngirimin sesuatu barang, dia nggak bayar kan lumayan. Dia dapat barangnya, saya nggak dapat duitnya. Saya cuma ngajakin, yuk kita ke Tokopedia aja. Saya bikin Tokopedia. Nah di situ ada jelas mau pengiriman di mana, alamat jelas, pembayaran udah diterima oleh Tokopedia dulu. Baru kasih ke saya bagi saya itu jelas. Saya nggak punya Tokopedia.
Di dalam foto profilnya ada abangnya, ada adeknya, terus habis itu nggak punya temen apa? Ada yang, wah saya nggak punya, udah punyanya apa? Saya senang gini, oke nggak punya Tokopedia, punya apa? Bukalapak, ayo Bukalapak, punya apa? Beli-beli, ayo pakai beli-beli, ayo pakai apa? GoPay, segala macam. Akhir hasil dia tahu kita resourceful, kita lebih paham tentang daripada dia. Akhirnya saya langsung di spam dan ya alhamdulillah saya terselamatkan ya. Jadi pastikan kita membaca dulu ya. Jika ada informasi tautan, coba lihat domainnya. Ini salah satu tips yang nggak ada. Ini tambahan dari saya, teman-teman, karena kemarin banyak pertanyaan dari orang-orang, bagaimana sih tips-tipsnya, Mas? Ya, ini saya bikin checklistnya menurut saya adalah ini. Nah, ini juga kalau kita mendapat telepon, nah ini. Kalau untuk telepon, apakah informasi ini penting, darurat gitu? Penting harus disampaikan hari ini gitu. Apakah ini darurat? Kita harus mengarahkan banget. Kita harus mengarahkan, jangan iya-iya aja. Ya. Apakah memberi efek kepada saya? Pastikan waktunya tepat. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Pastikan waktunya tepat. Dan kita siap menerima informasi. Itu penting banget. Jadi misalkan kalau ada Pak, saya mau bicara Pak ini tentang ini. Bentar Mak, saya lagi di jalan. Saya lagi sibuk atau kita lagi nggak siap. Lebih baik kita tolak aja. Yang penting di kita kok, bukan mereka. Mereka yang nelpon kita berarti mereka menganggap kita penting. Bukan kita menganggap mereka penting. Itu pastikan teman-teman paham di situ. Mereka yang nelpon kita yang penting. Kita siap nggak? Kita siap, berarti kita siap mendengar, fokus, all ears lah. Jadi apapun yang dia omongin kita tahu, jadi kita menalar, kita jalan. Jika kita memang kita nggak siap, kayak seperti Bapak tadi itu dia tidak menjelaskan dia lagi ada di mana, mungkin dia lagi ada di kantor, atau dia lagi nyetir. Nah, lebih baik itu tolak aja kalau ada informasi itu. Mereka yang nelfon kita, bukan kita yang nelfon mereka. Jadi mereka penting buat mereka, tapi nggak penting buat kita. Itu yang penting. Apakah ada kejanggalan informasi seperti tadi itu? Yang pasti adalah coba mengubah alur informasi. Ya, coba mengubah alur informasi teman-teman. Itu jadi benar-benar banget teman-teman harus memahami bahwa ini penting untuk kita pahami. Semoga ini teman-teman terbiasa dengan ini, tolong ini dijadikan checklist. Kebetulan saya waktu dulu saya adalah health and safety inspektor. Jadi dalam health and safety juga bilangnya adalah ini. Di dalam pekerjaan pastikan is this safe gitu. Kita pakai is this safe sampai 3 kali gitu. Misalnya alat yang kita pakai penting enggak? Apakah ini darurat enggak? Akan memberi efek apa kepada saya? Apakah ada orang lain? Itu semua sama. Ya, ini saya berikan ini. Ternyata itu udah menjadi darah daging saya di dalam konstruksi. Begitu ada keamanan siber, ternyata efek banget buat saya bahwa di situ itu saya ditelepon, kalau saya nggak siap ya saya nggak siap. Ini penting, lu yang penting kan, lu yang nggak ini penting, telepon saya. Nanti saya lagi nggak siap. Kita harus bisa kayak gitu, ya. Oke. Next, yes, udah deh, pas 21-23. Kita gunakan 7 menit untuk pertanyaan ya teman-teman, 2 jam pas. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Antoni Tun. Pak Kris, oh ya saya lupa. Untuk informasi teman-teman, jangan panggil saya Pak ya, panggil saya Mas Kris saja. Mas aja. Kenapa? Menteri aja mau dipanggil Mas, saya juga mau biar kayak menteri juga. Mas Kris, oke. Pak Mas Kris, kalau sering masuk WA yang nggak jelas seperti itu, apakah harus kita blok? Jadi banyak ngeblok nomor WA pengaruh lagi? Enggak ngaruh, nggak ngaruh. Oke, untuk informasi Mas Anton Itun, sebelum kita ngeblok WA, pastikan kita naikkan dulu double autentikasi WA kita dan tingkat security WA kita. Jadi misalkan nggak semua orang bisa ngelihat foto profil kita, kecuali kita save nomor tersebut. 1, nggak semua orang bisa terkoneksi dengan kita. 2, jadi kayak gitu. Jadi itu dulu ditingkatkan. Kalau ngeblok sih nggak masalah, saya punya banyak yang udah sampai 20-30-an lebih gitu deh. Tapi bagi saya ngeblok oke. Kalau kita lupa nggak ngeblok juga nggak apa-apa. Kalau ingat kita ngeblok ya ngeblok nggak apa-apa. Tapi memberatkan nggak? Nggak memberatkan. Malah WA malah seneng. Kenapa seneng? Berarti Anda sudah membantu pengguna WhatsApp yang baik gitu loh.
Jadi kita benar-benar, jadi si WhatsApp juga bisa membedakan mana yang penjahat dan tidak gitu, yang sering mengganggu, menganalisa, sering mengganggu orang-orang sehingga diblok. Nah, bagi orang yang diblok, nah ini nih, orang yang diblok mereka udah nggak bisa dipakai lagi WhatsApp-nya selama 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa. Selama itu 3 bulan atau 6 bulan diblok. Nah makanya itu kalau kita bikin broadcast message juga, hati-hatilah teman-teman, janganlah membroadcast message di WhatsApp keseringan. Kalau Anda membroadcast WhatsApp dan orang penerimanya merasa jengah, Anda diblok dan nomor Anda disuspend juga. 3 bulan kemudian baru sembuh. 3 bulan, lupa. 3 bulan kemudian baru sembuh. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan pakai BC lagi ya broadcast message ya. Syukur-syukur kalau broadcast message orangnya kenal kita, orangnya sudah nge-save nomor kita, syukur, nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya belum nge-save kita di broadcast dan kita dia jengah gitu, goblok juga nih orang sekaligus. Udah deh, nomor kita nggak bisa dipakai. Nah itu, sayang kan kalau kita punya nomor cantik. Gitu. Oke, Bapak Ibu ini ya, silakan absensinya ya, silakan. Izin putar film 2 menit. Silakan kalau Pak David mau muter. Saya masih ada 4 menit lagi. Monggo, silakan Pak David. Baik, makasih Mas Krisma. Mana? Sebentar, Udah siap? sebentar. Ini udah saya siapin. Kelihatan nggak, Mas? Enggak. Bentar. Mas Krisma lanjut dulu deh. Ini Ya enggak, ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Kan ini udah sesi terakhir. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman? Tentang keamanan siber. Karena keamanan siber itu penting banget. Ya, kuncinya adalah itu tadi apa? Biasakan membaca, biasakan juga pentingkan emergency-nya, emergency case, efeknya buat kita. Ada orang lain nggak sekitar kita, pastikan kita siap, udah kayak gitu. Itu ternyata ngefek juga secara alam bawah sadar saya sebagai health and safety instructor, jadi membuat saya sama halnya dengan dunia cyber juga sama. Foto bareng ya, oh ya oke, foto bareng. Nyo, ayo tampilkan fotonya dong. Ayo nyalakan kameranya, yuk. Wes, Mas Paulus langsung benerin ya. Mas Paulus mah enak ada rambut nih. Kalau gue mah gini aja udah bersih. Iya. Ayo semua nyalakan. Keren kan Mas? Videonya. Wah, keren ini. Pak Rustan Ari keren loh itunya headsetnya Pak. Mantan broadcaster ya pasti ya. Mantan broadcaster ya. Nge-podcast bareng yuk. Mas mau nanya ini Mas, belum. Oh monggo. Saya Bapak sama Pak 2 hari betul-betul nanya melulu. Kalau Mas saya diem aja, ayo nanya dong. Gini Mas, saat ini kan banyak yang seperti kami punya data-data teman itu seperti di cloning, ya. Tiba-tiba ada penyampaian ke kami bahwa WA ini atau telepon-telepon yang mengatasnamakan si A ini adalah bukan dia, tetapi banyak permintaan, apa minta duit, apa minta segala macam, ya kan? Ini gimana Mas ini menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terulang-ulang gini? Makanya itu saya bilang juga bahwa pastikan kita mengelola media sosial yang kita punya juga. Tidak semua orang punya bisa membaca atau melihat foto-foto kita, sehingga itu juga bagus banget. Karena kita kalau itu terlalu umum, semua orang bisa ngambil Pak Rustan. Misalnya foto profil saya, makanya saya bilang tadi WhatsApp kita pastikan itu security. Tidak semua orang hanya koneksi saya atau hanya kontak saya saja yang bisa melihat foto saya. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar dibatasi orang yang bisa melihat foto saya. Itu bisa loh di dalam WhatsApp sekarang. Begitu juga dengan Facebook juga.
Itu bisa. Jadi orang hanya teman-teman saya doang yang bisa melihat foto profil saya atau foto saya gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi itu kadang-kadang kan orang ngambilnya dari media sosial, Pak Rustan. Jadi kitanya yang acuh, ya sudah balik lagi kan, memberi kesempatan kepada orang yang lagi iseng. Itu. Yes. Sehat selalu Pak Alfonsus. Mas Kris, film siap. Mohon maaf, Mas. Siapa? Film siap. Oh, udah film udah siap. Oke, silakan. Saya udah foto loh, teman-teman. Jadi saya to the point. Saya udah foto ya. Silakan kembali lagi dengan bantalnya. Udah belum, Mas Kris? Ya udah. Udah muncul? Udah. Udah ya? Suaranya keluar? Enggak. Bentar. Share dengan suara dong, Om. Yes. Bentar. Ini saya bilang tadi nih, Pak Rustan. Hati-hati dengan data pribadi Anda. Kita ngomongin apa, dimasukin di media sosial, dan di media sosial kita nggak save. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Jadi milik publik. Itu jadi milik publik. Jadi kita harus benar-benar hati-hati itu. Udah muncul? Belum. Bukan main peta umpet. Udah? Belum. Hah? Muncul udah, suaranya belum. Iya, enggak. Saya mau putar sekarang. You got in your bag. Oke. It's my new heels for graduation. Nah ini. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Nah itu bodoh banget. Hey, where are these charges coming from? Oke, cukup, Mas Krisma. Terima kasih. Iya, yang seperti saya bilang tadi, lagi. Pak. Sorry, saya bahkan saya pernah melakukan saya sebagai ya itu juga saya kan ada usaha interior design gitu. Setiap kali kalau saya bertemu calon klien, saya kayak gitu tadi, apa yang saya lakukan tadi dalam video itu. Saya cari tahu klien saya siapa namanya, bapaknya siapa, ibunya siapa, istrinya siapa, kuliah di mana, rumahnya di mana, tinggal di mana, saya sampai kayak gitu. Yang jangan sampai gini loh. Kalau udah begitu. Sampai sebegitunya Pak Rustan. Jadi makanya hati-hatilah itu. Saya bahkan jadi udah terbiasa gitu. Oke, pas ketemu dengan kliennya sudah tahu oh dia ini jadi udah nggak kaget mana bosnya, mana anak buahnya, udah langsung tahu timnya. Itu semua saya bisa ketahui dari internet. Makanya hati-hatilah dengan internet. Dan juga jangan menyebar hoak juga, karena itulah juga polisi cyber juga bisa menemukan Anda. Saya ingat banget tahun 2007 saya pertama kali bikin Krisma Wibowo, saya bikin sebagai blog. Tulisan saya ngonek-ngonek atau ngonek-ngonek itu memaki-maki sebuah produk. Ternyata kalau saya mengambil Krisma Wibowo gitu, saya ketik Google Krisma Wibowo, yang teratas adalah postingan saya yang jelek itu gitu. Pada saat itu tahun 2007 itu saya malu abis gitu. Sorry, bukan 2007, 2010. Saya malu banget. Ternyata loh, bayangkan orang yang belum pernah kenal Krisma Wibowo melihat tulisan saya seperti ini pasti akan beranggapan bahwa Krisma Wibowo orangnya galak, nggak asik, negatif gitu, negatif person. Padahal saya orangnya sombong dan tidak sombong dan pemalu gitu loh kan, bertolak belakang. Makanya pada saat itu saya pikir, wah hati-hati apa yang saya tulis ya di internet. Itu tahun 2010, makanya semenjak itu sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman nyari Krisma Wibowo udah nggak ada lagi yang jelek-jelek. Saya kelola banget itu.
Makanya saya jarang banget punya kartu nama, silakan aja. Yuk, silakan teman-teman cari saya di Krisma Wibowo di Google. Saya selalu gitu. Saya percaya diri aja. Kenapa? Karena saya melihat semua ada informasi apa yang ada di situ. Jadi teman-teman juga boleh tuh ngetes dirinya. Nama saya ada nggak di Google? Pastikanlah yang baik-baik gitu. Kasihan kan kalau nama kita untuk sesuatu yang kita posting atau kita share aja, ternyata kita juga termasuk bagian daripada yang sudah meng-share, kan nggak enak juga. Jadi hati-hati. Internet itu adalah banyak peluang, sejuta peluang di internet, tapi juga sejuta lubang juga di internet. Dulu saya sampai mau belajar, mau masuk ke dalam web, dark web gitu. Tapi habis itu saya sadar bahwa kalau saya masuk, berarti saya sudah siap untuk ditembak oleh para hacker-hacker itu, karena ilmunya saya dibanding mereka udah saya kali 0,5, mereka udah 10 gitu. Jadi benar-benar saya jauh banget. Makanya saya sampai sekarang saya nggak mau masuk ke dark web. Saya nggak mau belajar lagi ke dark web. Dulu saya sampai pengen ngetes lagi nih, hack ini, ya enggak. Yang penting saya tahu caranya aja. Dan saya bisa sharing teman-teman apa yang dilihat. Udah, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak dan Ibu? Karena sudah 21.36. Jadi kayak masih pada atensinya masih kencang semua nih. Saya terima kasih teman-teman. Matanya masih pada mendelik semua. Terima kasih Pak Henry Dengah juga. Wah, saya suka Pak jenggotnya gini. Wah, keren. Wah, keren tuh. Keren. Saya nggak berbakat ubanan sih Pak. Saya langsung bakatnya rontok Pak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Terima kasih, terima kasih. Saya pingsan. Saya pingsan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya oke, terima kasih. Udah, jangan lupa absen ya teman-teman. Kita jumpa besok untuk materi-materinya yang tadi. Materi bagaimana, apakah kita udah dihack dan segala macam. Nah, besok saya akan ngomongin soal tools-toolsnya. Nah, tools-toolsnya ini yang lebih bagus sehingga kita bisa terapin, kita bisa lebih paham, dan tools-toolsnya ini freemium. Freemium artinya ya gratis-gratis. Tapi ya bisa bayar sih, tapi hati-hati jangan ngeklik aja. Nggak ngeklik langsung bayar gitu. Oke. Terima kasih, sudah terasa 2 jam ya, benar 2 jam banget, alhamdulillah. Teman-teman dari wilayah Indonesia Timur sampai wilayah Indonesia Barat. Saya Krisma Wibowo, mau undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Coach. Panggil saya Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Thank you. Semuanya selamat beristirahat. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Mas Kris. Sama-sama. Semangat terus Mas Kris. Sami-sami. Selamat malam Pak Surya. Pak Gani.